Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mugungwa Channel ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas masalah gaji ya teman-teman. Jadi gaji di sini ini pada saat kecelakaan kerja ya teman-teman. Jadi sedikit dulu ya informasi atau cerita lah. Jadi saya tuh mengalami kecelakaan kerja ya teman-teman. Jadi jari kanan saya, jari manis ya, kejepit dan lepas ya. Jadi terpotong gitu ya. Jadi ini dioperasi ya, bekas operasinya ya. Ini sebenarnya alhamdulillah juga ya, meskipun agak kurang rapi ini, tapi alhamdulillah masih bisa disambung ya. Dan ini kukunya lepas gitu ya, sekarang masih lepas, masih dalam proses penyembuhan ya. Kalau ini yang bawah ini udah sembuh ya, soalnya kan ini bekas sambungan gitu ya, sambungan. Terus ini diambil dari sini ya teman-teman. Jadi si kulitnya itu dagingnya untuk mungkin dicangkok gitu ya, supaya apa gitu, nggak ngerti gitu ya teman-teman. Nah gitu ya. Jadi saya tuh kerja di pabrik. Soalnya kan kalau dulu kan di Pocon ya, kalau sekarang saya kerjanya di Conan. Di Conan saya pabrik. Sebenarnya di situ ngelas, cuma saya nggak kebagian ngelas ya. Jadi pabrik ini ya teman-teman, pabrik pembuatan atau bahan-bahan konstruksi ya. Jadi untuk baja ringan, untuk dak-dakan cor-coran bangunan itu kan kalau di Indonesia langsung nggak ada tulangannya ya. Kalau di sini dielas terus nanti ada tulangannya gitu ya. Nah saya kebagian ngegulung besi itu ya, besi tulangannya itu gitu teman-teman. Pada saat mau masangin ke mesin putar, mesin gulung itu, tangan saya masih pegang besi itu ya, dan kaki saya itu refleks ya, nginjek pedalnya gitu ya, pedal putarnya jadi putar ya, terputar ya, jadi jepit ya gitu, terus putus, terus dioperasi gitu. Terus ya teman-teman, ini kita bahas suratnya aja dulu ya, surat pemberitahuan dari ini kelompok Jigongdan ya teman-teman. Jadi untuk ini pemberian surat pemberitahuan, nanti tampilin di layar. Untuk ini ya teman-teman, untuk ngeklaim ataupun ngambil gaji kita ya selama tidak kerja ya. Jadi di sini dijelaskan ada prosedur untuk asuransi kompensasi kecelakaan industri gitu ya, di situ ya teman-teman baca sendiri. Terus nomor 2, pembayaran asuransi kompensasi kecelakaan industri ya. Nah di sini ada tunjangan cuti kerja ya. Jadi kita pada saat cuti itu nggak kerja, kita dibayar ya. Dibayarkan selama pekerja tidak dapat bekerja karena menjalani perawatan medis, 70% dari gaji rata-rata gitu ya. Dari rata-rata gaji ya teman-teman gitu ya. Terus ke bawahnya baca sendiri ya. Terus nomor 3, cara kerja kompensasi juga itu ya. Nah di sini yang paling bawah ya teman-teman, di sini ada sebenarnya catatan ya. Di sini paling bawah, tidak diizinkan melakukan pemecatan selama dan hingga 30 hari setelah perawatan medis ya. Jadi kita itu tidak boleh dipecat ya, tidak boleh dipecat setelah perawatan medis 30 hari gitu ya, gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Nah terus di bagian depan gitu ya, nanti tampilin juga di layar. Di bagian depan ini ada ini ya teman-teman, hitungan gajinya ya teman-teman. Jadi di sini saya nggak kerja 58 hari ya, 58 hari. Terus di sini perharinya dibayar 78.000 ya teman-teman, 76.000 gitu ya, 960 won. Nah di sini dikali 50 dikali 1 dulu, terus dikali 58 hari ya, jadi sebesar segitu ya, 4.463.000 gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga di bawahnya ada
Jigep Kigan ya di situ. Terus ini dari tanggal segini gitu ya. Saya nggak kerja sampai tanggal segini gitu ya. Di situ cuma pemberitaan sipir gitu. Nah ini teman-teman kalau nggak diklaim itu nggak bisa dapat ya teman-teman, nggak bisa dapat gaji ini. Jadi caranya gimana teman-teman untuk mendapatkan gaji ini ya teman-teman, simak ya. Jadi teman-teman nanti datang ke rumah sakit ya, rumah sakit tempat kalian dioperasi ataupun ditanganin gitu ya. Nah itu kalian bilang ke petugasnya ataupun ke petugas ya, petugas berarti ya teman-teman, petugas kita nanti bilang yuap kepyo sincong ejuseo, jadi minta didaftarkan ya, jadi minta didaftarkan cuti berbayar gitu ya, cuti berbayar selama sakit nanti didaftarkan ya. Kalau misalkan nggak kayak gitu nanti teman-teman nggak dapat gajinya ya, gitu. Jadi lumayan ya teman-teman kalau teman-teman misalkan cuma 2 minggu atau sebulan nggak kerja gitu ya, tapi teman-teman pernah ke rumah sakit gitu ya, ya teman-teman lumayan ya, ambil ya, klaim ya. Sebenarnya banyak ya di Korea ini yang kecelakaan kerja ya, itu cuma kan nggak terekspos aja gitu ya. Dan dari tingkatan-tingkatannya itu kan ada yang parah, ada yang ringan gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang di Indonesia cepat berangkat, terus di Korea ya jangan sampai kecelakaan kerja ya, jangan sampai kecelakaan kerja karena mesin-mesin di Korea ini gitu ya sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi harus hati-hati, harus fokus ya. Seringan-ringannya kerja di Korea pasti ada resikonya ya teman-teman gitu ya. Ya inilah jadi TKI ataupun PMI Korea itu ya emang harus harus siap segala risiko gitu ya. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Kalau tidak terjadi apa-apa alhamdulillah gitu ya. Ini bukan nakut-nakutin ya teman-teman ataupun apa gitu ya. Ini cuma memberikan informasi ya buat teman-teman. Jadi jangan sampai misalkan kejadian amit-amit ya, kejadian kecelakaan kerja, teman-teman tidak tahu cara ngeklaimnya gitu ya. Jadi sebenarnya itu seperti itu ya cara ngeklaimnya teman-teman. Ataupun kalau teman-teman pengen jelasnya gitu ya, teman-teman juga bisa menghubungi shelter terdekat ya, ataupun shelter yang bisa membantu gitu ya teman-teman. Saya juga kan dulu itu nggak tahu sebenarnya ya teman-teman, nggak tahu cara ngeklaim ini gimana gitu ya. Saya tanya ke shelter gitu ya, akhirnya dijelasin ya sama shelter gitu ya. Jadi ya sesuai tadi ya, jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi jangan lupa share gitu ya teman-teman, kalau informasi ini bermanfaat, juga like gitu ya, subscribe juga ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi ataupun video-video saya berikutnya ya teman-teman. Jadi gitu aja ya teman-teman, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.